warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di Psikologi Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan performance and appraisal. Nah, tentunya apa sih itu performance dan apa sih itu appraisal? Performance tentunya berkaitan dengan kinerja karyawan. Nah, sedangkan appraisal adalah berkaitan dengan penilaian dari kinerja karyawan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini apa saja yang akan kita bahas? Tentunya ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan konsep dasar performance appraisal dan manajemen. Kemudian yang kedua, siapa menilai siapa. Nah, di dalam appraisal ini tentunya nanti penilaian itu dilakukan siapa dan untuk menilai siapa. Nah, kemudian yang ketiga adalah trend in performance appraisal and management. Nah, terkait bagaimana performance appraisal dan manajemen ini tren saat ini tuh bagaimana dan seperti apa. Nah, kita lanjut saja. Untuk singkatnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita bahas, ada sedikit analisis sebuah kasus ya. Nah, seandainya teman-teman diminta untuk membayangkan jika kalian ini adalah sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Nah, kemudian kalian mendapatkan tugas untuk menentukan seberapa bagus atau seberapa baik kinerja dari bawahan Anda. Nah, tentunya yang kalian pikirkan adalah apa yang akan kalian lakukan untuk menilai karyawan tersebut atau menilai bawahan Anda dan bagaimana caranya. Nah, itu pasti yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian akan melakukan sebuah penilaian terhadap bawahan atau terhadap karyawan Anda. Nah, kemudian kita perlu tahu dulu apa sih performance appraisal itu. Nah, performance appraisal berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau lampau. Lampau maksudnya apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, tentunya dengan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ada sebuah standar, ada sebuah patokan yang itu dijadikan sebagai penilaian. Sama halnya kalau ketika kalian di dalam perkuliahan, pasti sudah ada beberapa standar-standar terkait dengan penilaian ketika kalian diberi sebuah tugas. Misalnya di dalam sebuah review tugas, kalian diberikan sebuah template atau diberikan sebuah patokan cara mengerjakan. Nah, tentunya seorang dosen akan melihat dari standar itu sesuai nggak dari apa yang kalian kerjakan. Nah, begitu juga kalau kalian menjadi seorang manajer atau menjadi seorang atasan. Maka ketika kalian mengevaluasi kinerja atau menilai kinerja karyawan, kalian akan memperhatikan terhadap standar-standar kinerja yang sudah ditetapkan. Nah, ada beberapa step atau beberapa langkah. Nah, yang step pertama adalah setting kinerja standar atau men-setting standar terlebih dahulu. Jadi menentukan apa-apa saja yang nantinya akan menjadi poin-poin penilaian. Apa-apa saja yang menjadi sebuah target dan apa yang harus dicapai oleh karyawan tersebut. Misalnya seorang HRD, dia akan diberikan setting kinerja standar misalnya di dalam sebuah rekrutmen. Nah, dia akan diberikan waktu misalnya dari sisi waktu dia akan diberikan setting standarnya misalnya untuk rekrutmen 1 bulan misalnya. Apakah dia bisa melakukan itu sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan? Nah, kemudian misalnya target harus bisa mendapatkan berapa puluh pelamar misalnya, atau berapa ribu atau berapa ratus pelamar di dalam sebuah target tersebut. Nah, apakah dia bisa menggait calon-calon pelamar itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di step kedua, menilai kinerja karyawan sebenarnya secara relatif dengan standar yang ada. Nah, mungkin ketika karyawan sudah melakukan pekerjaannya, ada beberapa hal-hal yang ya mungkin ada yang bisa memenuhi standar, ada yang tidak memenuhi standar. Namun kita juga menilai secara relatif, artinya pencapaiannya dia itu bisa semaksimal mungkin sejauh mana. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan kita hanya melihat pada patokan standar, ketika sudah tidak sesuai standar terus kemudian
kita langsung menjustifikasi bahwa itu tidak sesuai. Tapi kita juga akan melihat relativitasnya terhadap pencapaian tersebut. Artinya ketika misalnya kalian tadi sebagai HRD, atasan kalian mentarget berapa puluh pelamar yang masuk dalam 1 bulan, tetapi ketika kalian tidak bisa memenuhi target tersebut, katakanlah targetnya 1 bulan ini harus 10, tapi kalian hanya bisa 8 atau 7, nah pasti seorang atasan juga akan melihat relativitasnya terkait dengan kondisi yang ada saat ini misalnya, karena mungkin saat ini sedang pandemi, mungkin sedang berkurang juga peminatnya, atau mungkin ada hal-hal tertentu teknis, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu bisa menjadikan sebuah penilaian lanjutan. Nah, kemudian yang step ketiga adalah tentunya evaluasi atau feedback dengan tujuan tertentu. Nah, maksudnya tujuan tertentu adalah apa yang diharapkan dari evaluasi atau feedback tersebut. Ketika misalnya tadi tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan targetnya, nah maka evaluasinya apa? Tujuannya agar nantinya ke depan itu bisa sesuai target itu apa? Maka evaluasi juga harus disesuaikan dengan tujuan. Evaluasi kalau tidak ada tujuan, ya nanti penilaiannya juga untuk apa gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi perform appraisal, kalau ini adalah perform management. Nah, jadi di perform management adalah proses menyeluruh di mana manajer memastikan bahwa setiap aktivitas dan output yang diberikan karyawan memberikan kontribusi kepada tujuan perusahaan. Kalau menurut Dassler, performance management adalah continuous atau proses yang berkesinambungan dari mengidentifikasi, menilai, sampai mengembangkan kinerja karyawan baik secara individu atau tim, dan proses meluruskan kinerja mereka agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, kalau di perform appraisal ini kita mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau lampau. Jadi lebih ke individual terhadap seorang karyawannya. Nah, tetapi kalau di perform management adalah keseluruhan dari terlaksananya sebuah sistem atau sebuah monitoring di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan target dan outputnya. Nah, kemudian siapa yang menilai dan siapa yang dinilai? Jadi siapa menilai siapa lah istilahnya ya. Nah, jadi yang pertama tentunya bisa manajer menilai terhadap bawahannya atau subordinat. Nah, tentunya manajer harusnya paham terhadap apa yang dikerjakan oleh anak buahnya, karena dia juga yang bagian dari yang menentukan terhadap target-target atau terhadap standar tersebut. Nah, namun kelemahannya manajer ini terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk menilai terhadap bawahannya, karena dia juga mungkin disibukkan dengan pekerjaannya. Nah, kemudian subordinat atau bawahan itu tersebut melaporkan kepada manajernya. Nah, karena yang namanya pekerja juga pasti dia yang paling paham terhadap bagaimana apa yang dia kerjakan. Maka ketika dia sudah memberikan sudah diberikan sebuah target atau diberikan sebuah standar, maka dia akan melaporkan hasil kerjaannya tersebut terhadap manajernya. Mungkin bisa dilakukan secara dengan membuat checklist atau membuat capaian-capaian kinerja harian misalnya. Nah, namun kelemahannya ini adalah kalau tadi manajer dia kadang tidak memiliki cukup waktu, tapi kalau misalnya anak buah ini dia cenderung segan untuk menilai negatif atasannya, apa yang sudah dikerjakan oleh atasannya, apa yang sudah dikerjakan oleh bagiannya misalnya divisinya. Nah, tentu dia cenderung segan untuk memberikan penilaian negatif atasannya. Nanti takut kalau misalnya nanti dia memberikan nilai buruk atau menilai jelek menjadi sebuah kerugian secara subjektif untuk dirinya. Nah, jadi di subordinat ini adalah melaporkan apa yang sudah
dicapai oleh divisinya, tentunya hal ini berkaitan dengan apa yang sudah dicapai oleh manajernya. Nah, kemudian ada peers or co-workers. Nah, di tahap ini atau di bagian ini, pekerja menilai secara day to day activity atau kinerja secara harian. Nah, namun dia saling cross check terhadap satu dengan yang lainnya, terhadap rekan kerjanya. Nah, tapi ada juga kelemahannya di dalam hal ini. Muncul bias karena sesama rekan kerja. Jadi sama-sama rekan kerja, ya udahlah kita sama-sama menilai baik biar aman. Nah, itu sering terjadi di sekitar kita atau di lingkungan perusahaan. Nah, di bagian ini tentunya setiap pekerja juga bisa saling mengevaluasi, bisa saling memberi masukan, bisa saling memberi motivasi tentunya ketika misalnya ada hal-hal yang perlu dikerjakan bersama. Tapi ya biasnya itu tadi, kelemahannya adalah mungkin dia akan memberikan sama-sama memberikan nilai baik terhadap rekan kerjanya, atau justru kebalikan, kalau misalnya nanti dia diberikan nilai jelek, dia juga bisa membalas nilai yang jelek juga terhadap sesama rekan kerjanya. Nah, kemudian ada self appraisal terkait dengan laporan kinerja sendiri. Jadi misalnya seperti apa ya, seperti sebuah raport ya, dia menuliskan apa yang sudah dia kerjakan, terus apa yang dia bisa, kemudian dia nanti melaporkan kepada perusahaan. Nah, tapi di sini ada beberapa kelemahan juga, yaitu tendensi blow up terhadap kinerja sendiri. Mungkin cenderung lebay terhadap dirinya sendiri karena mungkin ingin dinilai baik oleh atasan atau ingin dinilai baik oleh perusahaan agar dapat bonus misalnya. Jadi dia memblow up dirinya sendiri secara berlebihan. Nah, yang terakhir adalah customer. Customer ini pihak yang independen yang tentunya dia akan menilai servis dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kalian misalnya di bank atau kalian di Alfamart misalnya, sering kita diminta untuk mengklik atau memencet sebuah tulisan puas atau tidak puas. Nah, itu adalah sebagai salah satu penilaian dari customer. Artinya customer dia bisa menilai saat itu juga apa yang diberikan kepadanya. Mungkin kalau di Alfamart misalnya puas atau tidak puas, mungkin kita bisa terkait dengan pelayanan kasir mungkin. Nah, kasir itu nanti juga dia bisa dijadikan sebagai bahan atau dikumpulkan misalnya terhadap kasir A misalnya, kenapa penilaiannya cenderung banyak yang jelek atau misalnya banyak yang bagus. Nah, itu akan menjadi sebuah masukan dan evaluasi bagi perusahaan. Nah, kemudian ada 360 derajat feedback. Nah, ini menggabungkan atau mensinergikan terhadap beberapa penilaian-penilaian sebelumnya tadi. Kalau di sebelumnya ada manajer, subordinat, terus kemudian sampai customer. Nah, sedangkan di 360 derajat ini adalah menggabungkan, maka gambarnya seperti berputar. Nah, ini penilaian kinerja yang mengkombinasikan informasi dari manajer, terus dari sesama rekan kerja, kemudian dari bawahan, dari diri sendiri, dan dari customer. Jadi saling meng-cross check terkait dengan informasi yang didapatkan. Mungkin manajer dia memberikan penilaian terhadap bawahan, kemudian bawahan juga memberikan terhadap manajer. Begitu juga misalnya manajer memberikan penilaian terhadap customer pun juga memberikan penilaian terhadap manajer, dan itu nanti akhirnya menjadikan sebuah informasi yang lebih objektif terkait dengan penilaian secara keseluruhan. Nah, tren saat ini adalah antara performance appraisal dan manajemen adalah performance appraisal lebih menjadi sebuah penilai kinerja dan menjadi penilai orang, kemudian identifikasi untuk mengidentifikasi siapa peringkat yang terbaik karena terkait dengan penilaian tadi ya. Jadi ketika sama-sama karyawan dinilai, tentunya nanti akan memberikan sebuah output atau memberikan sebuah gambaran bahwa beberapa karyawan pasti akan memiliki peringkat-peringkat terbaik. Misalnya dari sisi
ketepatan atau dari sisi kecepatan bekerja. Nah, mungkin baik itu dinilai oleh person to person maupun tadi 360 derajat, maka informasi itu akan dikumpulkan. Kemudian di performance appraisal ini, nah nanti akan mengidentifikasi peringkat-peringkat terhadap performa karyawan tersebut. Nah, kalau performance appraisal dia berangkat dari sebuah standar, berangkat dari sebuah target yang sudah ditentukan oleh perusahaan maupun oleh organisasi terhadap karyawan. Nah, sedangkan di performance management dia lebih cenderung untuk menuju terhadap suatu tujuan. Nah, kalau tadi di performance appraisal lebih berangkat dari dari target atau dari standar. Nah, kalau di performance management adalah dia bagaimana bisa menuju ke suatu tujuan. Nah, artinya di performance management dia lebih secara keseluruhan di dalam sebuah organisasi. Maka di performance management itu cenderung lebih menjadi sebuah pelatih kinerja, kemudian proses yang berkelanjutan, dan developer of people, artinya membangun orang-orang yang mungkin perlu diberi pengembangan atau pelatihan. Dan tentunya hal ini akan membantu karyawan untuk meningkatkan perform. Jadi kalau di performance appraisal lebih cenderung ke individual karyawannya, namun kalau di performance management dia lebih keseluruhan terhadap suatu organisasi tersebut. Jadi itu sedikit perbedaan ya antara performance appraisal dan performance management. Nah, mungkin ini penjelasan singkat terkait dengan performance appraisal dan performance management. Nah, sebenarnya pasti banyak hal yang perlu kita pelajari juga terkait dengan performance appraisal dan manajemen ini. Nah, nanti jika masih ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan, bisa kalian sampaikan melalui WA group. Dan silahkan teman-teman juga baca-baca melalui referensi-referensi lain, mau melalui media-media yang lain, monggo silahkan. Untuk pertemuan atau materi singkat kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.